sifatil azamati wal jalal al-ahadis samadil hayyil qayyumil kabiril muta'al lahul asmaul husna wa sifatul ula wal majdi wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tanazzaha 'anil syariki wan nadidi wal mithal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qudwatul ubadi fin niyati wal aqwali wal af'al. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa alal ali wa ala sahbi wal al. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, pada malam ini kita kembali bisa melanjutkan pembahasan di kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Husain Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu taala. Kita masuk pasal yang ke-60. Qala hafidhahullah al-kafil al-wakil. Al-kafil al-wakil, ini maknanya hampir sama. Jadi di antara nama Allah adalah al-kafil dan al-wakil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 91, wala tangkudul aimana, jangan kalian batalkan sumpah-sumpah ba'da tauqidiha, setelah kalian tegaskan, setelah kalian kuatkan dengan sumpah. Waqad ja'altumullahu alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai kafil, penjamin. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 173 Allah berfirman, fazadahum imana, maka Allah tambah kepada mereka keimanan. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang mencukupi, sebaik-baik yang mencukupi, atau sama dengan ini menjamin ya, sebaik-baik yang menjamin dan mencukupi. Wal kafil maknanya adalah al-qaim bi umuril khalaik, yang melaksanakan urusan makhluk semua. Semua urusan makhluk ditangani, diurus. Itulah al-kafil. Al-mutakaffil, yang menjamin bi aqwatihim, makanan-makanan mereka yang pokok, dan wa arzakihim, dan rizki-rizki mereka. Jadi yang menanggung, yang menjamin, itu namanya al-kafil. Yang mengurus, yang menjamin, yang menanggung, itu al-kafil. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi'ahdillahi, tunaikanlah janji Allah. Idza ahadtum, jika kalian telah berjanji. Wala tangkudul aimana, dan jangan kalian batalkan sumpah-sumpah atau janji-janji, janji yang didasari sumpah itu aiman. Ba'da tauqidiha, setelah dikuatkan dengan sumpah. Waqad ja'altumullaha alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai penjamin. Qila ay syahidan, ada pendapat yang mengatakan kafila artinya syahid, saksi. Kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi dalam janjimu itu. Ada juga yang mengatakan kafil artinya hafid, yang menjaga. Dan kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai penjaga. Dan juga ada yang mengatakan domin, yang menjamin. Jadi penjamin. Ini yang kita artikan pertama tadi ya, domin. Kafila artinya penjamin. Hada wa man sadaqa ma'allahi bidzalika, ini, dan siapa yang jujur bersama Allah dengan hal itu, wa radiya bihi subhanahu kafila, dan ridho Allah sebagai penjaminnya,
a'anahu alal wafa'i, maka Allah akan membantunya untuk menunaikan janjinya, menunaikan sumpahnya, menunaikan utangnya kalau utang. Wa yassara lahu al-amr, dan Allah memudahkan baginya urusannya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak sadar, tidak sangka-sangka. Jadi kalau jujur bersama Allah dan apa? Dan ridho Allah sebagai penjamin baginya ketika bersumpah, ketika berjanji, ridho Allah sebagai penjaminnya, maka Allah akan menunaikan, Allah akan membantunya untuk menunaikannya. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya, dan Allah sebagai hafid, penjaganya, Allah sebagai penjaminnya. Jadi kalau kita bermuamalah dengan manusia, yakinlah Allah itu saksi atas transaksi kita. Yakinlah bahwa Allah itu menjaga apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau antum dikhianati, sudah tenang saja, Allah menjamin antum, Allah menjaga antum, Allah melindungi antum. Rawa al-Bukhari fi sahihihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu dzakara rajulan, bahasanya beliau menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israel. Salah ba'da Bani Israel, meminta kepada sebagian Bani Israel yang lain, an yuslifahu alfa dinar, untuk memberinya pinjaman 1000 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas, ya, emas murni 24 karat. Berarti 1000 dinar berapa? 4000, seperempatnya, seperempatnya 1250. Berarti berapa? 4250 gram. 4250 gram. Berapa rupiah? 1 gram 1 juta lah anggap. Berarti berapa? 4250, 4000 ya, 4.250 juta. 4 miliar ya, minjem duit 4 miliar nih, ingat-ingat nih. Jadi orang dulu kaya-kaya ya. Antum pernah lihat 4 miliar enggak? Jadi dia mau minjem kepada Bani Israel yang lainnya 4 miliar, 4/4 miliar. Faqala, maka dia berkata, "Itini bisyuhada ushiduhum." Datangkan kepadaku dengan para saksi yang aku akan bersaksikan kepada mereka transaksi kita. Maka dia mengatakan, "Kafa billahi syahida." Cukup Allah menjadi saksi. Dibegitukan, lawan transaksinya pun yakin, ya udah Allah, cukup Allah sebagai saksi. Qala fatini bil kafil, kalau gitu datangkan kepada aku penjamin. Penjamin ini kalau kamu nggak bisa bayar, aku akan tuntut kepada penjaminmu gitu. Jadi penjamin ini ya memang orang yang ditunjuk oleh orang yang utang, ini yang akan jamin saya. Tapi dia bilang apa? Kafa billahi kafila, cukup Allah sebagai penjamin. Dan yang mau ngasih utang pun yakin, ya udah Allah yang akan jamin gitu.
Begitu ya, transaksi kalau sudah begitu insya Allah akan ya disaksikan Allah, dijamin Allah. Qala sadaqta, kata dia, ya kamu benar. Fadafa'aha ilaihi ala ajalin musamma, dia serahkan kepadanya sesuai dengan tempo yang disebutkan, disepakati. Fa kharaja fil bahr, dia pun keluar ke laut, maksudnya nyebrang, rumahnya seberang laut. Faqada hajatahu, dia tunaikan hajatnya, dia bayar apa gitu mungkin. Sumalta masa markiban, kemudian dia mencari kapal tunggangan, yarkabuha yakdumu, yang akan dia naiki untuk menuju alaihi, untuk menuju kepada orang yang beri hutang. Jadi udah selesai hajatnya, dia mau bayar sekarang, udah jatuh tempo. Dia nyari kapal yang bisa dia naiki untuk mendatangi siapa? Orang yang memberinya utang. Lil ajal alladzi ajjalahu, sesuai dengan tempo yang dia tetapkan. Falam yajid markiban, tapi dia tidak mendapati kapal. Fa akhadha khashabatan fanaqaraha, maka dia ambil kayu, kemudian dia lubangi. Mungkin di sana nggak ada bambu ya. Kalau kita udah ada bambu berlubang tuh kayu. Dia ambil kayu, dia lubangi. Fa adkhala fiha alfa dinar, dia masukkan ke kayu itu 1000 dinar. Wa sahifatan minhu, dan surat darinya ila sahibi, kepada pemilik uang itu. Tsumma zajjaja maudi'aha, kemudian dia tempatkan pada tempatnya, kemudian ditutup ya pada tempatnya. Tsumma ata biha ilal bahr, kemudian dia datang ke laut dan dia berkata, Allahumma innaka ta'lamu, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, anni kuntu tasallaftu, aku dulu meminjam fulanan kepada fulan alfa dinar, 1000 dinar, karena engkau jadi saksi, engkau tahu gitu. Fasa'alani kafilan, dan dia minta kepadaku penjamin, dan aku katakan kafa billahi kafila, faradiya bika, dan dia ridho kepadamu. Fasa'alani syahid, dan dia minta kepadaku saksi, dan aku juga katakan cukup Allah sebagai saksi, dan dia pun ridho engkau sebagai saksi. Wa inni jahattu an ajida markiban, dan aku sudah berusaha untuk mendapati kapal, ab'atsu ilaihi, yang aku bisa berjalan menuju kepadanya, alladzi lahu, untuk aku kirimkan kepadanya miliknya. Falam akdir, tapi aku tidak mendapatkan, aku tidak mampu. Wa inni astaudi'uka ha, dan aku titipkan kepadamu dia ini, kayu ini. Faroma biha, maka dia lemparkan ke laut. Faroma biha fil bahar, hatta walajat fihi, sampai masuk ke dalam laut itu. Tuman sarafa, dia pun pergi. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markiban, dan dia dalam hal itu masih terus mencari kapal. Yakhruju ila baladihi, untuk keluar menuju negerinya. Fa kharaja ar-rajul alladhi kana aslafahu, maka keluarlah laki-laki yang dulu memberinya pinjaman. Yanduru la'allal markiban qad jaa bimalihi, dia melihat ke laut, mudah-mudahan ada kapal yang membawa hartanya. Ya, dengan pemuda itu, maksudnya dengan orang itu. Ditunggu-tunggu, nggak ada kapal datang. Faida bil khashabati allati fihal mal, tiba-tiba dia mendapati kayu yang di dalamnya ada harta, dan dia nggak tahu, dia ambil aja kayunya. Fa akhadaha li ahlihi hataban, maka dia ambil kayu itu untuk keluarganya sebagai apa? Kayu bakar. Nggak ngerti kalau di dalamnya ada uang. Luar biasa ya.
Falamma nasyaraha, ketika dia belah kayu itu, wajadal mal, dia dapati harta, wasahibah, dan ada tulisannya, ada kertas. Entah kertas atau apa, ada tulisan lah. Tsumma qadimal ladzi kana aslafahu. Berikutnya, di waktu yang berikutnya, entah berapa lama kemudian, datanglah orang yang telah meminjam darinya, fa'ata bi alfi dinar, dan dia pun membawa 1000 dinar lagi, karena dia merasa belum bayar utang gitu kan, nggak tahu kayunya hilang kemana, dia pikir kan dia nggak bawa pengawas juga, nggak ada CCTV, nggak tahu sampai apa enggak itu kayunya. Faqala, maka dia berkata, wallahi ma ziltu jahidan, demi Allah aku terus menerus bersungguh-sungguh untuk mencari kapal untuk mendatangimu dengan hartamu, tapi aku tidak mendapatkan kapal. Qabla alladhi ataitu fihi, sebelum aku datang kepadamu sekarang ini, baru sekarang ini saya bisa dapat kapal. Qala, kata dia, hal kunta ba'asta ilayya bi syai', apakah kamu pernah mengirim kepadaku sesuatu? Qala ukhbiruka anni lam ajid markiban, kata dia, aku kan sudah bilang ke kamu, aku sudah nyari-nyari nggak dapat kapal. Jadi masih nggak ngerasa gitu. Aku nyari nggak dapat kapal sebelum aku datang kali ini. Qala fa innallaha qad adda ankal ladzi ba'asta fil khashabah, sungguhnya Allah telah menunaikan yang kamu bayarkan, ya, yang kamu kirimkan. Allah menunaikan darimu apa yang kamu kirimkan di dalam kayu. Fansarif bil alfi dinar roshidan, maka pergilah dengan 1000 dinar sebagai rosid bagimu, sebagai apa, saldo bagimu, ya. Ya udah, itu buat kamu, itu punyamu. Jadi udah dibayar, ya. Ini contoh bagaimana orang yakin Allah sebagai apa? Kafil. Ya sudah, kalau Allah yang jamin ya udah gitu. Seandainya orang yang pinjam itu berkhianat, ya sudah, Allah yang jamin gitu. Yakin Allah yang jamin. Nah, itulah keyakinan, ya, keimanan. Semua itu yang berbicara itu keimanan. Dan namanya orang beriman ngomong sama orang enggak beriman tuh enggak bakal nyambung, ya. Percuma ngomong sama orang enggak beriman, mau debat kayak apapun ya tetap enggak ada gunanya gitu. Maka kalau iman yang berbicara memang susah untuk dimengerti oleh orang yang enggak beriman. Wal wakil, sekarang mana al wakil? Maknahu al kafi al kafil. Maknanya juga sama dengan kafil. Ada makna plusnya, yaitu al kafi, yang mencukupi. Yang mencukupi, yang menjamin. Wa huwa amun wa khas. Jadi dia umum dan khusus. Adapun umum, fayadullu alaihi qaulu ta'ala, ditunjukkan oleh firman Allah, wa huwa ala kulli syai'in wakila, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah terhadap segala sesuatu wakil. Artinya apa? Mencukupi, menjamin. Ini umum terhadap segala sesuatu. Kemudian juga firman Allah, wallahu ala kulli syai'in wakil. Ini sama, ya, cuma beda wa huwa sama wallah. Surat Al-An'am dan surat Hud. Al-mutakaffil, wakil berarti di sini penjamin, mutakaffil bi arzaki jami'il makhluqati wa aqwatiha. Jadi dialah yang menjamin rizki seluruh makhluk dan makanan pokoknya, semua kebutuhan pokoknya. Allah yang menjamin seluruh makhluk, jangan khawatir. Tidak ada orang yang dibiarkan sengsara karena tidak diberi makanan, itu enggak, semua akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qaim bitadbiri syu'unil kainati, yang melaksanakan pengaturan urusan kainat, ya, seluruh yang ada, makhluk. Wa tasrifu umurihim, dan mengatur urusan-urusan mereka. Adapun yang khusus, wakil yang khusus, yadul alaihi qaulu ta'ala, ditunjukkan oleh firman Allah surat An-Nisa ayat 81,
Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Sebagai apa? Penjamin, sebagai pencukup yang memberi kecukupan. Ini khusus bagi siapa? Yang bertawakal. Makanya kisah tadi Bani Israil itu tawakalnya luar biasa pada Allah. Cukup Allah sebagai wakil, ya udah. Cukup Allah sebagai kafil. Percaya, yakin, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa wa qala, kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 173, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukup bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik yang mencukupi. Al-Wakil, Al-Kafi, yang mencukupi. Jadi Al-Kafi dibahas pada pertemuan yang sebelumnya ya, sama dengan Al-Hasib. Al-Kafi, Al-Hasib, yang mencukupi. Hasbunallah di sini kan. Hasbunallah ini hasib. Wa ni'mal wakil, wakil kafi. Jadi kafi dengan hasib dengan wakil sama itu maknanya ya. Hasib, kafi, wakil. Ai ni'mal kafi. Jadi ni'mal wakil artinya ni'mal kafi. Limanil taja'a ilaihi. Jadi Allah yang sebaik-baik pemberi kecukupan bagi orang yang bersandar kepadanya. Wal hafid liman i'tasama bihi, dan yang menjaga siapa yang berlindung kepadanya. Wa huwa khasun bi'ibadihil mu'minina bihi, dan dia khusus bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Khusus beriman dan bertawakal. Kalau beriman pasti bertawakal ya, atau sebaliknya kalau bertawakal pasti beriman. Itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau orang ngaku beriman tapi gak bertawakal, sebenarnya belum beriman. Qala al-alama Shinqiti rahimahullahu ta'ala, bada'an naqala jumlatan min aqwali ahlil ilm. Setelah beliau menukil sejumlah dari perkataan ahli ilmu tentang makna nama Allah Al-Wakil, beliau mengatakan wal ma'ani mutaqaribah, makna-makna ini berdekatan. Wa marja'uha ila syai'in wahid, tapi rujukannya, sumbernya kepada satu. Apa itu? Wa huwa annal wakil man yutawakkalu alaihi. Al-wakil adalah yang ditawakali kepadanya. Jadi tempat untuk bertawakal. Jadi al-wakil adalah tempatnya kita bertawakal, itu al-wakil, yang ditawakali kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kata-kata hasbunallah itu kata-kata tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat bertawakal, itu al-wakil. Jadi kalau antum sedang mengalami kesulitan dan sebagainya, coba katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Dia sebaik-baik tempat bertawakal. Fa tufawwadul umur, maka diserahkan urusan-urusan ilaihi kepadanya. Liyati bil khair, agar dia mendatangkan, liyatiya bil khair, mendatangkan kebaikan, wa yadfa syarr, dan menolak keburukan. Wa hadza la yasluhu illa lillah wahdahu jalla wa ala, dan ini tidak boleh kecuali untuk Allah semata jalla wa ala. Wa lihada haddara man ittakhadha wakila
wakilun manittakhadha min ittikhadi. Oleh karena itu Allah mentahdir dari menjadikan wakilin dunihi. Jadi mengambil wakil selainnya tidak boleh. Allah peringatkan. Li'annahu la nafi', karena dia tidak bermanfaat, wala dor, dan tidaklah memberi mudarat, wala kafi, tidak juga mencukupi, illahu, kecuali Allah semata. Kecuali dia semata, jalla wa'ala. Alaihi tawakkalna, kepadanya kita bertawakal, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan dia cukup bagi kita sebaik-baik tempat bertawakal. Jadi itu makna wakil yang milik Allah ya. Tapi kalau wakil yang manusia, itu tempat kita menyerahkan urusan, tidak masalah selama dia mampu ngurus itu wakil kita juga ya, bisa yang mengurusi urusan yang kita serahkan, itu wakil. Dan Allah juga mewakilkan urusan-urusan kepada malaikat ya, seperti ada Jibril al-muwakkal bil wahyi, diwakilkan untuk menangani wahyu. Kemudian selesai perkataan Asy-Syinkiti, berikutnya waqad da'a subhanahu ibadahu, Allah mengajak hamba-hambanya ila tawakkul alaihi wahdah, untuk bertawakal kepadanya semata. Wa ja'ala dzalika dalilal iman, dan Allah jadikan itu sebagai bukti iman dalam surat Al-Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghrib, Rabb timur dan barat, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, fattakhidhu wakila, maka jadikan Dia sebagai tempat bertawakal. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam Al-Maidah 23, wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi kalau kalian enggak bertawakal, kalian enggak beriman tuh. Syarat iman itu apa? Tawakal. Wa wa'ada 'ala dzalika 'adzimat tsawab, kemudian Allah juga menjanjikan akan hal itu pahala yang besar, wa husnal ma'ab, dan tempat kembali yang terbaik. Allah berfirman, wa ma 'indallahi khairun wa abqa, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Wa haddara subhana, dan Allah mentahdir minat tawakkul ala siwahu, dari bertawakal kepada selainnya. Kata Allah, alla tattakhidu min duni wakila, jangan kalian menjadikan selainku sebagai wakil, sebagai tempat tawakal. Wa tawakkul 'ala Allahi wahdah, dan tawakal kepada Allah semata. Wa tafidul umur kulliha ilaihi, dan menyerahkan urusan-urusan semuanya kepadanya. Wal i'timadu alaihi, dan bersandar kepadanya. Fi jalbil na'ma'i, dalam meraih nikmat-nikmat, wa daf'i dharri wal bala'i, dan menolak mudarat dan bala. Maqamun 'azimun, adalah kedudukan yang agung. Jadi bertawakal itu kedudukannya agung. Min maqamatid dini al-jalilah, dari kedudukan-kedudukan agama yang agung ini. Wa faridatun 'azimah, dia fardu yang agung. Min faraidillah, dari fardu-fardunya Allah terhadap hamba-hambanya.
yajibu ikhlasuha lillah, yang wajib untuk mengikhlaskannya hanya untuk Allah wahdah semata. Wa huwa min ajma'i anwa'il ibadah, dan tawakul ini adalah diantara macam ibadah yang paling lengkap, yang paling mencakup, ya, ajma'. Wa ahammiha, dan yang paling penting dari ibadah-ibadah. Kenapa? Lima yansha'u anhu, karena apa yang muncul darinya, minal a'mali shalihah, dari amal-amal saleh, wa ta'ati, dari ketaatan dan ketaatan-ketaatan, al-katsirah, yang sangat banyak. Jadi tawakul itu melahirkan apa? Banyak amal saleh. Fa innahu idza tamadal qalbu, sungguhnya apabila hati bersandar kepada Allah, fil umuri diniyah, dalam urusan-urusan agama, wa dunyawiyah, bahkan urusan dunia juga, thiqatan bihi, percaya kepada Allah, yakin kepadanya subhanahu wa ta'ala, bi annahul kafil, bahwa Allah mencukupi, Allah menjamin, al-wakil, yang memenuhi kebutuhannya semuanya, mengurusi urusannya semuanya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, sahha ikhlasuhu, sah keikhlasannya, wa qawiyat muamalatuhu, dan kuat muamalahnya kepada atau bersama Allah, wa hasuna islamuhu, dan bagus keislamannya, wa zada yakinuhu, dan bertambah yakinnya, wa saluhat ahwaluhu kulluhu, maka salih keadaannya semuanya, kulluha. Itu kehebatan tawakal, ya. Keadaannya soleh semua, amalnya jadi soleh semua, kalau orang itu betul-betul yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini puncaknya iman. Memang puncaknya iman itu kan yakin, dan bukti yakin itu pasrah kepada Allah sepasrah-pasrahnya, ya. Lebih pasrah daripada mayit di hadapan orang yang memandikannya, gitu. Mayit kalau dimandikan nurut nggak? Disiram air panas mau nggak? Ya mau nggak mau, pokoknya nurut, gitu. Nah begitulah kita di hadapan Allah, lebih pasrah daripada mayit, gitu. Gimana caranya itu? Kalau kita masih ngeyel sama Allah, berarti belum pasrah. Kalau masih suka malas, berarti belum pasrah. Kalau maksiat, berarti nggak pasrah memang. Maka bukti kepasrahan pada Allah maksimal dalam nurut. Pokoknya nurut senurut-nurutnya. Terserah engkau ya Allah, engkau mau nyuruh apa, aku ikut pokoknya. Itu namanya tawakal, ya. Jadi tawakal itu melahirkan seluruh amal soleh. Kalau orang belum soleh, berarti belum tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita rata-rata belum maksimal dalam bertawakal kepada Allah. Makanya kita tidak meraih prestasi yang hebat, ya. Rata-rata kita masih di bawah rata-rata lah, atau masih di atas rata-rata sedikit, gitu. Belum istimewa, ya. Belum seperti para anbiya, para siddiqin. Fatawakul al-aslu li jami'i maqamatiddin. Tawakal adalah pokok untuk seluruh kedudukan-kedudukan agama, posisi-posisi agama. Jadi pokoknya itu adalah tawakal. Wa manzilatuhu minha kamanzilatil jasad minar ra's. Dan kedudukannya dari amal-amal soleh itu, dari seluruh kedudukan agama, ya. Seluruh agama itu amal-amal soleh semuanya. Kedudukan tawakal dibanding seluruh amal soleh seperti kedudukan jasad dari kepala. Jadi kepala tanpa jasad jadi apa? Hah? Jadi kuyang. Jadi enggak manusia, gitu. Bukan manusia biasa.
Fakama la yakumur ra'su illa 'alal badan, maka sebagaimana kepala tidak bisa berada kecuali pada badan, fakadzalika yakumul iman maqamatihi, demikian juga iman tidak bisa menempati kedudukannya dan amal-amalnya kecuali di atas pilar tawakul. Jadi tawakul itu pondasinya, kepala ditaruh di badan gitu. Maka makom iman semuanya ditaruh di atas apa? Tawakul atau tawakal. Wa haqiqatu tawakkul, dan hakikat dari tawakul adalah huwa amalul qalb, dia adalah amal hati, wa ubudiyatihi, dan peribadatan hati. Jadi hatinya beribadah. Kalau sholat itu badan yang beribadah. Kalau tanpa tawakul berarti apa? Badannya doang. Mestinya seluruh ibadah itu dengan tawakul, makanya biar apa? Biar lahir batin beribadah. Jadi ibadah hati itulah tawakul. Jadi gimana bentuknya? I'timadan 'ala Allah, ubudiyatuhu, dia adalah ibadahnya hati dengan bersandar kepada Allah. Wathiqatan bihi, percaya kepadanya. Lebih percaya kepada Allah daripada duit. Lebih percaya kepada Allah daripada sanjungan manusia. Lebih percaya kepada Allah daripada dunia seisinya bahkan. Kalau kita ibadah masih ingat dunia, ini belum bertawakal. Ya. Dan itu ibadah kita. Salat kita masih ingat duit. Salat kita masih ingat dunia, macam-macam, enggak cuma duit ya, macam-macam. Karena tawakal kita kurang ya. Kepercayaan kita kepada Allah kurang, masih bisa dialihkan oleh dunia ya. Naudzubillah min dzalik. Berat memang, tawakul itu berat ya. Langka orang bisa bertawakul dengan benar, sebenar-benar tawakul. Percaya kepada Allah itu kuncinya ya. Percayanya kepada siapa gitu. Yang diandalkan itu siapa? Kita mengandalkan Allah atau mengandalkan kekuatan kita? Kita mengandalkan Allah atau mengandalkan teman-teman kita? Orang itu kadang bisa tenang, punya backing gitu kan. Kalau orang bertawakal itu dia nggak percaya sama backing kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau dibackingin orang pun ya terserah, mau backingin terserah, enggak ya terserah. Yang penting saya sama Allah gitu. Begitu, bukan terus sombong, saya nggak perlu backing, nggak juga. Seperti Nabi ketika perang pakai baju besi juga, walaupun bertawakal pada Allah, ya tetap ada ikhtiar. Cuma yakinnya kepada Allah bukan kepada baju besi gitu. Lebih yakin kepada Allah daripada kepada baju besinya. Waliltija ilaihi, kemudian berlindung kepadanya. Waridon bima yakdihi lahu, dan ridho dengan apa yang Allah tunaikan untuknya. Pokoknya ketetapan Allah ridho saja, masya Allah. Jadi orang tawakal itu ridho, orang tawakal itu sabar, orang tawakal itu syukur. Amal soleh semuanya itu hasil tawakal. Jadi luar biasa orang kalau bisa tawakal ya. Li ilmihi bikifayatihi. Kenapa dia ridho dengan apa yang Allah tunaikan, Allah berikan? Karena dia tahu Allah itu maha mencukupi gitu. Allah pasti mencukupi, tenang saja. Subhanahu, maha suci Allah. Wa husnu ikhtiyarihi, dan Allah pasti memilihkan yang terbaik untuknya. Dia mungkin berdoa pengen ini pengen itu, tapi ya terserah Allah mau dikabulkan bagaimana gitu. Menurut kita baik belum tentu itu baik, tapi pilihan Allah pasti yang terbaik. Itu orang tawakal. Jadi berdoa pun pasrah kepada Allah, terserah yang mau dikabulkan yang bagaimana gitu. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu juga diserahkan kepada Allah. Itulah orang tawakal. Jadi orang tawakal itu nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih, galau, gelisah tuh nggak ada, karena dia pasrahnya kepada Allah. Kalau orang kecewa tuh tanda kalau dia itu pasrah kepada dunia. Orang kecewa tuh pasti karena cinta dunia. Kalau orang sudah bisa mencintai Allah lebih dari dunia, tidak akan pernah kecewa.
Jadi bagusnya pilihan Allah terhadap untuk hambanya, idza fawwada ilaihi umurahu, kalau hamba menyerahkan kepada Allah segala urusannya, makanya serahkan pada Allah sajalah, serahkan pada Allah. Antum lakukan ikhtiar sebaik yang Allah perintahkan, dan hasilnya terserah Allah mau dibagaimanakan. Begitu orang hidup itu. Hidup yang indah itu begitu ya, menjalani aturan Allah saja. Ma'qiyamihi bil asbabi, sambil dia melaksanakan sebab-sebab tuh ikhtiar. Al-ma'mur yang diperintahkan biha, wajtihadihi dan bersungguh-sungguh dalam apa? Mengambil sebab, fi tahsiliha dalam menghasilkan sebab-sebab itu. Fa fi tawakkul jam'un baina aslaini, maka dalam tawakul itu menggabung dua pokok. Yang pertama i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdah, bersandarnya hati kepada Allah semata, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya, yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua ma fi'lil asbabi, sambil melakukan sebab-sebab, al-ma'mur biha yang diperintahkan, wal qiyamu biha dan melaksanakannya, duna ta'addin tanpa melampaui batas, ila fi'li sababin kepada melakukan sebab-sebab, ghairu ma'mur bihi yang tidak diperintahkan. Tidak melampaui batas kepada melakukan sebab-sebab yang tidak diperintahkan. Pengen kaya, korupsi, ya, itu enggak diperintahkan. Pengen cepat kaya, manipulasi. Pengen cepat kaya, bikin ijazah palsu, segala macam itu. Orang-orang mau kaya itu macam-macam usahanya ya. Haram itu, melewati batas. Itu orang enggak pasrah kepada Allah namanya ya. Itu orang enggak bertawakal, orang enggak beriman. Jadi menempuh jalan selain yang disyariatkan tanpa menempuh jalan yang tidak disyariatkan gitu. Waqad jama'a baina hadainil aslaini fi nususin katsira. Allah telah menggabung dua pokok ini dalam nas yang banyak, seperti firman-Nya fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka ibadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Ibadah itu usaha. Ibadah itu mengambil sebab. Ibadah itu ikhtiar. Ya, sedangkan tawakal, nah itu partnernya. Kalau kita mau ibadah, sukses dalam ibadah harus tawakal. Anda tidak bisa beribadah tanpa dibantu Allah. Makanya pasrah kepada Allah biar kita bisa ibadah. Ibadah itu banyak, mulai dari menuntut ilmu. Gimana sih biar paham? Pasrah sama Allah. Allah akan kasih ilmu kepada kita. Kalau memang kita layak diberi ilmu, Allah kasih ilmu. Kalau kita nggak layak, ya nggak dikasih ilmu. Makanya pasrahnya kurang berarti. Betul-betul pasrah. Usahanya juga maksimal. Kalau usahanya males-malesan, kemudian pasrahnya sok pasrah gitu, saya tawakal, tapi usahanya nggak ada, ini bohong namanya ya. Harus ada usaha. Dan tawakal lebih penting daripada usaha, tapi usaha tidak boleh ditinggalkan. Jadi tawakal yang paling penting itu adalah tawakal agar bisa beribadah, bahkan ibadah yang terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa, dan doa itu tawakal. Dan tawakalnya di situ untuk apa? Untuk bisa berzikir, bisa bersyukur, bisa ibadah yang terbaik. Itulah tawakal yang paling tinggi itu. Tawakal yang paling penting biar menjadi orang soleh, biar menjadi orang yang bertakwa, biar menjadi orang yang imannya kuat seperti siddiqin, seperti para anbiya bahkan. Nah, kalau kita nggak tawakal, kita nggak bisa ya. Tidak bisa mencapai makom yang tinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain dalam Al-Fatihah ini selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami
minta tolong. Ibadah itu ikhtiar, sementara minta tolong itu tawakal. Dan ulama menjelaskan, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan untuk bisa beribadah, gitu. Jadi minta tolong yang paling penting adalah minta tolong untuk apa? Bisa beribadah dengan baik. Kalau kita bisa minta tolong untuk dapat makanan, dapat minuman, dapat kesehatan, dapat keturunan, dapat jodoh, dapat rumah, dapat macam-macam, tentu itu semuanya lenyap. Itu semuanya fana karena itu adalah dunia. Alangkah baiknya kalau kita memperbanyak untuk minta apa? Minta yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah ibadah. Permintaan yang terbaik itu minta ibadah. Minta menjadi orang yang ahli ibadah. Apalagi bulan Ramadan ini. Sebelum Ramadan kita mohon agar bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baik ibadah, sebaik-baik ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang bulan Ramadan masih enggak senang ibadah gitu. Itu enggak tawakal kepada Allah. Makanya kalau tawakal kepada Allah pasti akan menghasilkan seluruh kesolehan-kesolehan. Kemudian juga Nabi SAW menyatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Nah ini ikhtiar, ini usaha, ini beramal, bekerja, mengambil sebab. Jadi bersemangat di situ Nabi bilang, semangat ihris itu menunjukkan usaha yang maksimal, itu ihris, hirs, ambisi, usaha yang maksimal. Jadi kalau usaha udah maksimal, berikutnya apa? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah, tawakal. Karena yang menentukan hasil hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi masih melanjutkan, wala ta'jazanna, dan jangan lemah. Jangan lemah itu artinya menyingkirkan penghalang-penghalang. Di antara penghalang adalah kelemahan. Dan dengan 3 resep itu manusia pasti sukses dalam bidang apapun ya. Jadi ada usaha, mengambil sebab, ada tawakal, berikutnya menghilangkan penghalang-penghalang. Itu kunci sukses dalam hal apapun. Dan tidak ada yang lebih sukses daripada apa? Kesuksesan akhirat ya. Meraih firdausil a'la, itu yang paling penting untuk kita upayakan. Wa nusus fi hadzal makna katsira. Nas-nas tentang makna ini sangat banyak. Wa tawakkul musahibun lil mu'min as-shadiq. Tawakal itu membersamai mukmin yang jujur dalam urusan-urusannya semuanya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Mukmin yang sebenarnya ya. Mukmin yang jujur. Jujur itu benar. Benar itu ya memang begitu, hakiki gitu, sejati. Mukmin sejati itu selalu bertawakal, urusan dunia pun bertawakal, apalagi urusan akhirat. Fa musaibun lahu fi salatihi, tawakal itu membersamainya dalam salatnya. Tuh lihat, salat tanpa tawakal itu seperti apa? Seperti gerakan badan doang ya. Di dalam salatnya. Wasiyamihi, dalam siamnya. Ibnul Qayyim pernah ditanya, siam yang terbaik itu yang bagaimana? Kata beliau, yang paling banyak dzikir, yang paling banyak dzikirnya. Dan dzikir itu tawakal. Jadi tawakal itu bentuknya bisa doa, bisa dzikir. Pokoknya kalau ingat Allah itu aslinya apa? Kita pasrah sama Allah, kita minta bantuan Allah. Kenapa kita dzikir? Karena kita ingin selamat dari godaan setan. Dengan cara mengingat Allah, berarti kan pasrah ke Allah itu. Itulah tawakal. Jadi bentuk dohir dari tawakal itu dzikir dan doa. Dan dzikir dan doa ini ibadah yang paling bisa sering kita lakukan, paling banyak bisa kita lakukan. Selama puasa kita bisa dzikir terus. Dalam sholat kita selalu dzikir. Bahkan aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk apa? Untuk dzikir. Jadi selama kita hidup, kita sambil kerja, kita jalan, kita menunggu, semuanya bisa diisi dengan tawakal. Jadi tawakal itu paling banyak ya. Ibadah yang bisa paling banyak kita lakukan itu tawakal. Masih banyak orang yang tawakalnya masih lemah ya, karena tidak paham tawakal itu bagaimana. Kemudian
Jadi membersamainya di dalam sholatnya, siamnya, hajinya, berbaktinya, dan lain sebagainya dari perkara-perkara agamanya. Wa musahibun lahu fi jalbihil rizq, dan membersamainya dalam meraih rizki. Nih, kebanyakan orang tawakal kalau nyari rizki saja. Ya iya, tapi itu bukan yang terbaik. Tawakal terbaik itu dalam masalah apa? Agama. Kebanyakan orang bilang ikhtiar tawakal itu kalau nyari duit, motivator aja bilangnya kayak gitu. Ya seakan-akan orang ngertinya tawakal kalau nyari duit saja gitu. Padahal tawakal itu dalam ibadah lebih tinggi. Lebih butuh kita kepada tawakal dalam dalam masalah ibadah agar bisa memiliki akhlak yang mulia. Saya memang akhlaknya begini, dari bayi begini, gimana lagi? Itu enggak tawakal itu. Coba kalau tawakal, akhlak itu bisa menjadi lebih baik. Ada orang yang dendam pada orang lain, disuruh minta maaf, udahlah nggak bakal bisa. Itu nggak tawakal, udah putus asa duluan. Tawakal gampang, bagi Allah itu nggak ada yang sulit. Jangan dikira musuhmu nggak bisa menjadi kawanmu, bisa. Kamu tawakal, maksimalkan tawakal. Kemudian wa talabihi lil mubah, atau mencari yang mubah ya dari perkara dunia yang halal-halal, itu butuh tawakal. Wa ghairi dzalika, dan selain itu dari perkara-perkara dunianya, selama itu halal silahkan pakai tawakal, kalau itu haram nggak boleh. Fahuwa nau'an, maka tawakal ini ada dua. Tawakul alaihi fi jalbil hawaij al-abd, tawakal pada Allah dalam meraih kebutuhan-kebutuhan hamba, wa hududihi, dan kepentingan-kepentingan hamba, ad-dunyawiyah, dalam urusan dunia, au daf'i makruhat, atau menolak bahaya-bahaya, menolak sesuatu yang dibenci, wa masaibihi, dan juga musibah-musibahnya, wa tawakkul alaihi fi husuli ma yuhibbuhu, dan tawakal kepadanya dalam meraih apa yang dia cintai, huwa, dicintai olehnya, wa yardahu, dan diridhoinya, minal imani, berupa keimanan, keyakinan, sholat, siam, haji, jihad, dakwah, dan lain sebagainya. Dakwah juga butuh tawakal, menuntut ilmu juga butuh tawakal. Semua perkara butuh kepada tawakal. Tawakal nggak bisa dipisahkan dari seorang mukmin. Jadi terbagi dua tawakal ya, tawakal dalam urusan dunia sama tawakal dalam urusan agama atau akhirat. Yang kedua lebih penting, akhirat. Walida rawa Abu Dawud wa Tirmidzi, maka Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan, dan juga yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, jika seseorang keluar dari rumahnya dan dia berkata, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah. Ini kata bismillah sebenarnya udah tawakal. Antum bilang bismillah, mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau wudu bismillah, mau apa, mau ngangkat barang bismillah, mau melangkah bismillah, mau apa saja bismillah, yang baik-baik ya. Antum bismillah. Jangan mau minum khamr bismillah, itu pelecehan. Ada dalam madhab Hanafi ya kalau nggak salah, itu mengatakan siapa yang menenggak khamr bilang bismillah kafir. Minum khamr maksiat, bismillah ibadah, digabung jadi kafir. Makanya kenapa? Ada unsur pelecehan, itu melecehkan Allah. Masa mau minum khamr bismillah? Ini sama seperti orang mau masuk WC kesetnya Al-Quran, nah itu jadi dukun, itu kafir. Untuk jadi dukun harus kafir dulu ya. Jadi bismillah untuk segala kebaikan, maka itu tawakal sebenarnya. Nah ditambahi dengan lafadz tawakkaltu 'ala Allah, ini penegasan biar kita sadar kalau kita bertawakal pada Allah. Ucapan lisan itu sebenarnya untuk mengingatkan batin ya. Seandainya ini enggak terucap, batinnya sudah sadar, itu sudah disebut tawakal juga. Tapi dengan mengucapkan kita menjadi teringatkan. Makanya dzikir, aslinya dzikir itu di hati.
tapi ketika dilantunkan dengan lisan itu untuk membantu hati, biar ini kan mulut ini memotivasi hati. Coba antum ketika ragu, yakin bisa, antum ucapkan dan insya Allah menjadi yakin gitu kan. Itu mengingatkan batin. Apalagi yakinnya kepada Allah, yakin Allah bantu, maka Allah akan bantu. Dengan mengingat Allah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini juga ungkapan tawakal nih. La haula wala quwata illa billah. Seperti kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil itu kalimat tawakal. Jadi dikir-dikir itu rata-rata kalimat tawakal semua. Ya. Ketika dalam kesulitan, ketika merasa berdosa, astagfirullah, itu zikir dan doa sekaligus itu, astagfirullah. Sholawat pada Nabi juga itu mengandung tawakal semua. Qala yuqalu hina idin, maka dikatakan ketika itu hudita wa kufita wa wukita. Kamu diberi hidayah, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Itu orang bertawakal itu dicukupi. Fa yatanaha anhu syaitan, setan pun menyingkir darinya. Dan setan yang lain berkata, kaifalaka bi rajulin, bagaimana kamu dengan seorang laki-laki yang telah diberi hidayah, telah dicukupi, telah dilindungi, kamu bisa berbuat apa? Setan gak bisa ngapa-ngapain ya. Berarti paling penting itu memang menjaga diri dari setan ya. Setan biang kerok dari kejahatan, setan sumber kesesatan, setan yang menyebabkan orang banyak masuk neraka. Maka banyak-banyaklah berzikir, karena dengan zikirlah setan menyingkir. Wa fi hadza dalilun bayyinun, maka dalam hal ini terdapat dalil yang jelas ala izami iftiqaril abdi, yang menunjukkan kepada apa? Besarnya kefakiran hamba. Hamba itu fakirnya kepada Allah itu luar biasa, sangat agung fakirnya kita. Kalau boleh dibilang maha gitu, kita tuh maha fakir gitu. Sangat fakir gitu maksudnya. Kita tuh sangat fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iftiqaril abdi ila kifayatillah, kepada pencukupan Allah. Allah yang maha mencukupi. Allah al-wakil, Allah al-kafi, Allah al-kafil, Allah al-hasib. Itu semuanya maknanya mencukupi semua. Jadi kita semuanya butuh kepada pencukupan Allah, wa hidayatihi, dan hidayahnya, wa wiqayatihi, dan perlindungannya kan. Hudiya, kufiya, wukiya, itu kita butuh itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naula ghina lahu, dan bahasanya tidak ada kecukupan untuknya, an rabbihi, dari Robnya. Kita enggak mungkin satu detik saja enggak butuh Allah, enggak mungkin. Kita itu butuh Allah secara zat, secara mutlak, dalam segala keadaan, setiap waktu, tanpa jeda. An rabbihi tarfata ain, tuh sekejap mata pun kita enggak bisa merasa tidak butuh Allah, enggak bisa. Bi an yakuna lahu hafidhan, agar Allah menjadi penjaga baginya, muayyidan, pendukungnya, musaddidan, yang meluruskannya, wahadian, yang memberi hidayah. Kita enggak bakal bisa lurus jalan kita kalau tidak dibimbing oleh Allah. Kita enggak bisa selamat dari penyesatan setan kalau tidak dilindungi oleh Allah. Wallahu wahdahul musta'an, Allah semata tempat kita minta pertolongan. Wa alaihi tuklan, wa alaihi tiklan, dan kepadanya bertawakal. Wala haula wala quwata illa bihi, wal marju minhu, dan yang diharapkan darinya wahdah semata, an yuwaffiqona, agar dia memberi taufik kepada kita, ajma'in, semuanya, li husni tawakkuli alaihi, untuk bisa bertawakal yang terbaik kepadanya. Ya, itulah kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lebih tidak kurang ya. Kita semuanya fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kefakiran yang mutlak, terutama dalam masalah apa? Masalah keagamaan, masalah akhirat, agama kita. Kita enggak menjadi orang soleh sama sekali tanpa pertolongan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.